Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahid Abdul Qadir Al-Jailani Qaddas. Assalamualaikum ya Syahiduna wa mursyiduna Syekh Ahmad sahibul wafat ajul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam sahabat TKN di seluruh wilayah Asia Tenggara. Selamat malam sahabat-sahabat PBNU, sahabat Jatman, sahabat MSPPM, dan sahabat alumni IPB, dan juga sahabat ormas-ormas yang lain, termasuk adalah Putra Siliwangi ya. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah, tiada daya dan kekuatan bagi kita semua kecuali dengan daya dan kekuatan Allah. Pada malam hari ini Allah mentakdirkan kepada kita adalah untuk mewajah dengan lewat Facebook, lewat live ya. Semoga kita semua dalam sisa umur kita senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan di dalam berjalan di atas muka bumi ini ya. Yang kita sudah bahas, dunia adalah tempat susah, dunia adalah tempat repot ya. Dunia itu adalah jasad kita. Kita pun adalah direpotkan dengan jasad kita, keinginan-keinginan jasad kita. Tetapi inilah tempat yang juga adalah bisa menjadikan sabab tadi. Karena banyak aulia Allah, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya aku usul kepada Allah karena berpadunya dua unsur, satu unsur rendah dan unsur yang tinggi, unsur yang mulia dan unsur yang hina tadi. Dan dalam diri kita adalah jasad kita adalah unsur yang hina tadi semua. Dan adapun unsur yang mulia di dalam diri kita adalah ruh kita. Yang satu adalah diciptakan dari tanah oleh Allah, yang satu adalah ditiupkan langsung oleh Allah tadi semua. Tapi dari dua sisi itu adalah yang satu ujian kepada yang lain adalah akan menjadikan ruh kita bisa lari lebih cepat dengan adanya hal yang demikian. Makanya alam membuktikan kepada kita pada saat ada dua kutub, yang satu adalah rendah atau massa atau negatif, yang satu positif, makanya lalah bohlam tadi semua. Demikian pula dengan aki. Segala perkara barang elektronik di alam dunia ini adalah bersatunya adalah dua unsur, antara unsur rendah, unsur bawah, dan unsur tinggi. Maka itulah tadi kita kalau ingin kembali kepada Allah, bagaimana kita menempatkan yang rendah adalah pada rendah, dan menempatkan yang tinggi adalah pada ketinggian, kata tadi semua. Maka pada saat jasad kita yang rendah ini kita anggap mulia tadi semua,
Inilah menjadikan masalah pada saat diri kita. Kalau seandainya Bapak ingin menyalakan lampu, dua-duanya kabel biru, dua-duanya setrum, tentu tidak akan bisa. Dua-duanya wujud, tentu tidak akan bisa. Dari semua. Nah inilah sahabat, pada malam hari ini adalah insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Kitab Hikam adalah biar kita lebih memahami tentang hakikat hidup kepada kita. Yang menjadikan kita tidak bahagia adalah karena kita tidak memahami tentang hakikat hidup kita, tentang siapa jasad kita dan siapa ruh kita tadi semua. Dan inilah konsep kepada kita. Apakah kita ingin berjalan dengan jasad, berarti muhariknya adalah hawa nafsu, ataukah yang bergerak adalah ruh, berarti muhariknya adalah Ruhul Adham Nur Muhammad, yang berarti penggeraknya adalah Allah tadi semua. Dan yang membuat undang-undang ketetapan sahabat kepada kita adalah Allah. Allah sudah membuat hukum kepada kita. Suka atau tidak suka, Allah lah yang menetapkan hukum. Dan hukum itu adalah sudah kering tintanya. Hukumnya sudah kering tintanya. Artinya, disinilah kalimat hikam yang ketiga adalah sawabikul himami latah rikul aswarul akdari, itu di situ. Tidak akan bisa kita merubahnya yang berkaitan dengan hukumnya, undang-undangnya. Tadi semua ya, artinya bahwa tinggal kitanya yang mengisi hukumnya. Apakah kita mengisinya adalah bergerak kita di alam dunia ini, apakah kita memenuhi hajat kita untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat kita, apakah dengan jasad kita atau dengan diri kita atau dengan Allah, kan tadi semua. Maka seolah-olah diri kita ini adalah, kalau dengan jasad berarti manual. Tapi kalau dengan ruh adalah otomatis. Maka di dunia didohirkan oleh Allah ada mobil manual, ada mobil otomatis. Ada motor manual, ada motor otomatis. Nah diri kita pun ada manual dan ada otomatis dari semua. Kalau yang bergerak Anda, yalah, jasad kita, nafsu kita, berarti bergeraknya adalah manual. Maka otomatis karena geraknya adalah manual, kehendaknya adalah manual. Tadi semua adalah tentu karena al-kaunu kulluhu zulmatun, dan semua kaun itu adalah zulmatun, adalah gelap, mati, bodoh dari semua. Pada saat dia bergerak, berarti bergerak dalam kebodohan. Dia itu lemah, berarti kalaupun dia bergerak, berada dalam geraknya yang lemah, kata di semua. Inilah maka seolah-olah agama ada, dan Rasulullah SAW adalah diutus adalah untuk membimbing kita adalah kembali kepada Allah. Itu adalah dengan kesempurnaan tadi semua. Ada bagaimana menghidupkan jasad dan menghidupkan ruh, menyatukan jasad dan ruh memiliki satu tujuan. Maka itulah dikatakan pirok ya tadi semua. Sehingga baginda Nabi adalah, kemarin kita sudah bahas, beristighfar 100 kali itu adalah kenapa? Karena adanya pirok antara jasad dan ruh kita tadi semua. Jasad dengan nafsunya dan ruh kita adalah Allah lah muhariknya tadi semua. Bapak bekerja, apakah yang bekerja itu jasad Bapak, ilmu Bapak, kemampuan Bapak, tadi semua? Ataukah dengan Allah semua sebagai muhariknya, sebagai pembimbingnya, sebagai pelindungnya tadi, sebagai wali kepada Bapak. Wali adalah pelindung, pembimbing kepada Bapak, tadi semua. Nah, inilah persoalan manusia di alam dunia ini, inilah persoalannya tadi semua. Jadi yang harus kita pahami. Jadi kita tidak boleh memerankan orang lain. Kita harus berjalan dengan peran kita masing-masing selama peran itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah inilah makanya baginda Nabi, kenapa kemarin kita sudah bahas, walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah kulla yaumin mi'ata marratin, itu adalah karena atas perintah Allah dalam surat Muhammad ayat 19 dan juga surat Al-Mu'min ayat 55 adalah wastaghfir li dzambika, adalah mohonlah ampun atas dosamu. Allah menyuruh kita, sebetulnya disadarkan oleh Allah kelalaian makhluk-makhluk dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu disebabkan manusia menjadikan jasadnya, nafsunya menjadi ilah tadi, menjadi pemimpinnya, menjadi walinya, menjadi imamnya, menjadi penggeraknya. Berarti dia bergerak dengan manual tadi semua. Pada saat kita bergerak dengan manual tadi semua, padahal seharusnya kita harus oper gigi, dia masih kecepatan tinggi, maka sering kita melihat laporan polisi, kenapa mobil bertabrakan? Karena dia berada pada kecepatan tinggi, tidak memindahkan giginya.
Itulah kalau kita bergerak sendiri. Kita nggak ngerti di mana titik bahaya dan di mana titik aman. Ya, selamat malam Mas Wagiman, Pak Jokowi dan semua teman-teman, juga sahabat saya Pak Mas Amani dari Lahat. Ya tadi, inilah sahabat tadi semua. Kenapa? Karena kita pada saat gigi 4 seharusnya kita sudah memindahkan kepada gigi kecil, tetapi ternyata tidak. Akhirnya mobil itu kehilangan kendali dan menabrak tadi semua. Itu kalau manual tadi semua. Ya, tapi sebaliknya pada saat kita menanjak tadi semua, kita dalam keadaan diri yang gigi pris, padahal tanjakannya adalah sudah diberikan tanda, ada tanbih di pinggir itu, ada tanda. Malah Mas Agus selamat ya tadi, ada tanda, ada tanbih di dalam itu kata dia semua. Tetapi kita malah masih gigi tinggi, sehingga lambat untuk ngoper, mobil mati, nggak bisa tadi semua. Ya, inilah kalau manual. Tapi kalau otomatis tidak. Selama Bapak hanya kontrol rem dan gas saja tadi semua. Kita ini hanya punya rem dan gas, tapi pikir adalah tidak. Kan kalau mobil manual itu seolah-olah kan yang bergerak itu kopling tadi. Seolah-olah pikirannya itu otaknya kopling. Mau maju kopling, mau mundur kopling tadi semua. Tapi kalau kita manual, kalau otomatis, nggak usah mikir ngoper gigi. Karena gigi itu akan otomatis dengan sendirinya. Akan otomatis. Nah, inilah kehidupan kita. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus berada pada undang-undang Allah, pada hukum-hukum Allah. Ya. Termasuk kalau hikam yang sedang kita aji dari kemarin, sahabat dari semua adalah kalimat hikmah 25, 26 dan 27 adalah saling beriringan, adalah saling menjelaskan satu sama lain. Insya Allah malam hari ini kita akan tuntaskan sampai hikmah yang ke-27. Ya, kita akan gabungkan biar kita memahami bagaimana kalau manual, bagaimana kalau otomatis. Bagaimana pada sandar pada Allah atau tidak tadi semua. Karena undang-undang Allah itu seperti TV. Tubuh kita ini anggaplah TV. Di dalam TV itu ada frekuensi Indosiar, ada frekuensi ANTP, ada frekuensi RCTI, ada frekuensi TV-TV yang lain. TV itu. TV-nya itu tadi semua. Jangan sampai Allah seolah-olah di RCTI, Anda di Indosiar, kata di semua. Inilah hukum Allah adalah RCTI, tapi kita di Indosiar. Kita nonton di Indosiar. Sama ramenya tadi. Tetapi adalah tentu kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Ini persoalannya kepada kita. Jadi sahabat. Jadi coba, sebetulnya alam ini ayat-ayat kauniyah sanurihim ayatina fil afaq tadi semua. Kita menonton acara apapun banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Mana manual, mana otomatis. Nah tadi. Nah, hikam ini mengajak kita memindahkan kepada otomatis. Karena hanya Allah lah yang tahu kita. Makanya Allah menyebut dirinya Rob. Ibnu Katsir menyebutnya Rob itu Allah yang menciptakan kita. Allah yang memelihara kita. Allah yang mengatur kita. Tapi pada faktanya justru kita adalah gerak sendiri. Kita ini adalah makhluk yang tidak tahu malu. Kita ini seolah-olah memiliki hidup dewe tadi semua. Gerak-gerak dewe tadi semua. Sehingga pada saat melakukan kebaikan pun dianggap sebagai perbuatan diri tadi. Buktinya bahwa ibadah itu perbuatan diri adalah setelah melakukan ibadah menuntut Allah macam-macam tadi semua. Inilah karena memang dari awal orbitnya adalah salah. Yang kedua dari awal adalah bahwa dia itu adalah muharriknya tadi. Salah. Maka hikam dari kalimat hikam yang pertama adalah min alamatil i'timadi alal amal. Jangan kau bersandar pada amal. Artinya jangan kau bersandar pada kekuatanmu. Jangan kau bersandar pada ilmumu. Jangan kau bersandar pada tenagamu. Jangan kau bersandar dengan pengalamanmu. Karena ilmumu, pengalamanmu, segalanya nggak ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Inilah yang harus kita pahami. Apa yang dari Allah itu adalah untuk membawa kepada Allah. Yang memang terkadang tadi. Makanya banyak hikmah dalam hikam. Seperti sesungguhnya adalah pemberian Allah itu tidak diberi. Nah inilah yang harus kita pahami tadi. Antara dagang rame tapi tidak bersama Allah. Atau dagang biasa saja tapi bersama Allah. Allah menyebutnya yang tidak rame itulah bersama Allah. Orang kaya, tapi tidak bersama Allah. Tapi orang menganggap orang kaya itu, tapi ada orang yang tidak kaya. Justru itulah yang kaya. Maka inilah yang harus kita pahami hukum-hukum Allah pada kita.
Karena kalaupun kita maksakan hukum yang bukan hukum Allah, sahabatku, anakku, bundaku, semua, dimanapun, adikku, tadi semua, kita tidak akan bahagia di dunia, apalagi di akhirat, tadi semua. Ya, karena kita keluar dari orbit Allah. Ingat, satu-satunya penggerak itu hanya Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak akan bergerak sebiji zarah, atom sekalipun, semuanya diatur oleh Allah. Kulliyun maupun wahbiyun. Tadi semua. Kulliyun maupun wahbiyun. Allah lah muhariknya. Tadi semua. Tadi. Sampai nanti pemaknaan gerak kita ini khairihi wa syarihi minallah. Tapi itu juga harus benar menempatkannya. Bukan asal ngomong khairihi Allah, hasyarihi Allah. Nanti kalau tidak mengerti, maka akhirnya adalah akan menuduh Allah dalam kemaksiatan. Tadi semua. Ya. Walaupun kemaksiatan, tidak ada yang lain selain Allah di dunia ini. Tapi adalah itiqadnya. Itu yang penting tadi semua. Jadi ayo kembali lagi. Tadi. Makanya kenapa? Ada bahasa ruju' ilallah, dikatakan di sini adalah wastagfir lidan bika ay lidan biwujudika. Yang pertama adalah beristighfar dengan wujud kita. Karena ada wujud kita lah, ada nafsu kita. Ada nafsu kita lah, kita ingin bergerak sendiri. Karena memang, nah inilah kenapa orang harus disuruh mengenal diri. Sesungguhnya yang bergerak badan kita ini adalah, yang gerak adalah ruh. Ruh juga bukan ruh yang bergerak adalah ruh Adam, Nur Muhammad. Ternyata Nur Muhammad pun bukan gerak sendiri. Allah lah yang menggerakkannya. Nur Muhammad adalah sifat, Allah adalah zat. Maka orang yang kenal sifat, kenal dengan zat, akhirnya mengertilah dia nanti. Seluruhnya syuhudul tasroh bil wahdah. Seluruh gerak af'al ini adalah af'al Allah. Dari sini. Bahkan seluruh asma adalah asma Allah. Seluruh sifat adalah sifat Allah. Dari semua. Ini tadi ya. Yuk kita kembalikan pada orbit. Maka di sini dikatakan, dilanjutkan, ailidam biwujudika wa hada huwa al-inabah. Maka di sinilah Syaikhullah mengatakan kita harus inabah. Inabah itu apa? Kembalikan. Ya Allah, aku kembalikan roh, sukma, nyawa dan jasad ini padamu. Tidak ada kumiliki semuanya. Sehingga nanti pada saat kita gerak, kita mulut mengucapkan bismillah, tapi bukan hanya ucapan bismillah. Banyak orang sudah mengerti ilmunya. Sebelum bekerja dia bismillah, setelah bekerja dia alhamdulillah. Tapi mentasarufkan kata bismillah dan hamdalah itu kepada Allah sebagai muhariknya, dia nggak paham. Tadi semua. Sehingga dia alhamdulillah bahwa dia telah selesai bekerja. Tapi tidak melihat alhamdulillah Allah telah bekerja untuk dirinya. Allah telah menggerakkannya. Tadi. Maka kenapa kata diskusi Allah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan lapar kecuali yang aku kasih makan. Manusia itu adalah telanjang kecuali kasih orang yang aku kasih pakaian. Manusia itu adalah banyak dosa kecuali yang ku ampuni. Ada semua. Itulah sesungguhnya. Bahkan itu kalau misalnya kita mau dikias, maaf, bismillah. Kalau mau dikias sesungguhnya yang menggosok gigi, yang ini, yang itu semua. Lihatlah. La haula wala quwata illa billah. Maka membuang tai ayam pun bisa lebih bernilai dari tahajud. Kalau kita melihat siapa muhariknya. Inilah di penghujungnya nanti siapa muhariknya. Maka tujuan ibadah kita ini kepada siapa. Akhirnya sekarang manusia karena nggak ngerti dirinya, nggak ngerti undang-undang Allahnya, nggak kenal kepada Allahnya, sehingga yang terjadi lomba-lombaan, banyak-banyakan rokaat, banyak-banyakan huruf bacaan Quran, lomba-lombaan, tetapi tidak mengerti siapa muhariknya. Padahal dalam pandangan Allah sedikit, tapi kalau kita menyandarkan Allah pelakunya, ibadah. Makanya tadi, bekerja ibadah, nyangkul ibadah, kalau Allah muhariknya. Tahajud pun gak ibadah, kalau dirimu muhariknya. Jadi ibadah itu segala sesuatu adalah pada saat kita mengembalikan orbitnya pada orbit Allah. Tadi semua. Itulah yang nanti ujung maksiat pun nanti kalau sudah memahami. Makanya dalam kitab Risalah Kusyairiyah, orang yang maksiat tapi dia sadar ketidakberdayaannya, bahwa segala kemaksiatannya itu adalah menunjukkan adalah kebodohannya, adalah merupakan kelemahannya, ketidakberdayaan, la haula wala quwata illa billah, dan dia menyadari itu, dia sedih, bahkan seharusnya tidak sedih bagi orang yang sudah betul ma'rifat tadi semua.
itu lebih baik kata apa namanya dalam kitab Risalah, kata Imam Qushairi, dibandingkan dengan tahajud ratusan rakaat dan dia bersandar pada dirinya, dia takjub kepada dirinya, dia merasa diri. Inilah yang terjadi sekarang ini, manusia merasa pandai, tidak pandai merasa dari semua. Bagaimana pandai merasa? Merasa ketidakberdayaan, merasa ketidaktahuan, merasa mati tadi semua. Aku hidup dihidupkan. Ini yang harus dibangun oleh kita dalam hidup kita. Sehingga apapun yang dilakukannya, bukan mesti di sejadah, bukan mesti di masjid, dimanapun adalah asal bersama Allah, ibadah. Apapun aktivitasnya, selama tidak melawan hukum syara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah ibadah dari semua. Jadi petinju ibadah, badminton ibadah, olahragawan ibadah, penyanyi ibadah. Selama dia menyadari tiada daya dan kekuatan aku menyanyi, kecuali suara ini yang keluar dari jakunku adalah kalamnya Allah. Tadi, la mutakalliman. Tadi, Allah lah dari semua. Dia sadar dari semua. Itulah yang disebut pandai merasa. Karena orang yang pandai merasa akan rumasa dari semua. Maka disinilah kata Santi Autila, wahada huwal al inaba, fa innal inaba taruju min kulli ma siwallah. Rujuk kembali pada Allah. Orang kawin itu dikawinkan, kemudian nanti jadi pirok pisah tadi, jasad aing jasad dia, pirok tadi semua. Bagaimana untuk kembali rujuk tadi semua. Kalau sekarang kita ini sudah keluar dari orbit Allah, rujuk ilallah, kembalilah pada orbit Allah. Kalau Anda ingin selamat dari semua, walaupun kecil ada ketenangan, kebahagiaan, besarnya penuh dengan kenikmatan tadi. Semua yang dari Allah indah, sahabat. Percayalah, undang-undang Allah itu dibuat untuk menyelamatkan kita pulang kepadanya. Kita mau percaya siapa? Percaya diri kita? Percaya ilmu kita? Percaya kata orang kamakola, kila? Percayalah, nanti pada saat Anda sudah demikian, nanti pelan-pelan Allah akan terjali pada diri kita. Dialah nanti akan membimbing kita tadi semua, menggerakkan isi Quran ada dalam benak kita. Walaupun kita tidak mengerti kata-katanya, tapi badan ini adalah menjadi Al-Quran semua. Ya, itulah yang terjadi. Tapi Anda hafal 30 juz ini, tapi berpirok dengan Anda tadi semua, tidak akan bisa dia menjadi penolong, pelindung, sebagai hudan tadi. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, tidak bisa sebagai al-furqan tadi semua. Saya kenal dengan para tahfidz tapi masih pembohong. Tahfidz tapi tadi akhirnya apa? Dia berbangga-bangga dengan akhirnya yang cari adalah uang ujungnya tadi semua. Ya. Inilah sahabat yang harus kita luruskan tadi semua. Kenapa? Karena manusia lupa siapa muharriknya dari awal. Dan boleh dikatakan bahwa inilah tadi, karena konsep dari awal adalah, sampai saya pernah ada seorang ustadz berkata pada saya tidak perlu adalah bertorikot karena itu adalah juj bukan kul, katanya. Waduh, kebodohan besar itu tadi. Ihsan itu adalah juj bukan kul. Ya. Pahami oleh kita, ya, bahwa sesungguhnya ibadah itu hanya isi tadi. Ya. Maka dikatakan oleh Hasan Banna, sekali kemarin saya ngobrol dengan Dr. Rahimuddin, ada orang saya bilang mengatakan bahwa torikot itu zuj bukan kul tadi semua. Ihsan itu zuj bukan kul tadi semua. Salah besar. Islam dan iman itu ada dalam kotak ihsan. Jadi Hasan Banna seperti kayak kotak ini, asbak nih. Ini ada kotak, ini ada buku, anggaplah kotak. Ini adalah adalah ihsan. Di sini ada iman. Di dalamnya ada Islam. Jangan dibalik. Ini kotak di dalam kotak di dalam kotak. Ini sekarang dibalik. Inilah persoalannya bagi Nabi Muhammad 14 tahun hampir adalah beliau itu adalah justru ruh yang digerakkannya. Bahkan Nabi itu selalu berdoa adalah
Rabbi la takilni illa nafsi torfata ain. Kata Nabi, ya Allah, jangan biarkan aku mengurus diriku walau sekejap mata. Tuh, bayangkan tadi. Rabbi la takilni illa nafsi torfata ain. Jangan biarkan ya Allah, kata Rasulmu yang agung, Rasulmu yang lebih ma'rifat. Dia senantiasa bersandar pada Tuhannya. Ya Allah, tidak daya kekuatan bagi diriku. Jangan biarkan aku bersandar pada nafsuku. Jangan biarkan satu pun, sesaat pun diriku ini dikendalikan oleh diriku. Ini sekarang dibalik manajemen akhir zaman ini. Malah manusia ingin senang manual tadi semua. Sahabat, ingat, Allah sudah menetapkan buku pada kita. Dalam kemarin kita sudah bahas di dalam Al-Quran bahwa, dan saya sudah sering berkali-kali membahasnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa kullal insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuki. Tadi semua. Bahwa dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, dan dia telah membawa amal perbuatannya sendiri di lehernya masing-masing. Tadi semua. Dan kita suruh memerankannya adalah untuk bergerak pada orbit Allah. Semua peran yang di situ bahagia karena dari Allah. Mustahil Allah membuat sebuah peran yang akan tadi tidak mungkin. Kan hukum Allah Rahmannya Allah akan menutup segala kemungkinan itu tadi. Maka terkadang itulah tadi bagaimana hukumnya kalau kita nanti hikam selanjutnya akan dibaca. Bahwa sesungguhnya kata Syai'atullah, kalau manusia keluar dari orbit Allah, dari undang-undang Allah, di hukum-hukum Allah, berarti kata Allah silakan. Nah, sahabat, kalau kau berdagang dan Allah lepaskan dirimu dari dagangmu, berarti Allah adalah membiarkan dirimu dalam hancur. Tadi semua. Kalau engkau jadi seorang pekerja dan Allah membiarkan dirimu dan kau percaya dengan kerjamu itu, maka berarti Allah sedang membiarkan kehancuran dengan kerjamu itu. Kalau kau sedang membuat usaha dan sementara Allah membiarkan engkau membuka usaha itu, berarti Allah sedang membiarkan karena kurang ajarnya diri kita, kurang ajarnya dirimu, dan keluar dari orbit undang-undang Allah. Maka kata Allah, ambillah resikonya sendiri. Ingat, inilah yang sekarang kalau Abah menyaksikan, kata menurut batin Abah, bahwa udah manusia ini adalah lebih kepada manual tadi semua. Sama seperti Qadariyah, dia seperti memiliki kekuatan sendiri. Sholat pun berdiri dengan sendiri. Bisa dakwah congkak dia untuk menghina, memaki orang lain tadi semua. Bahkan sekarang Islam diajarkan dengan kecongkakan tadi semua. Yang dicari adalah makhluk tadi semua. Ya, inilah yang terjadi semua. Orang-orang yang sebenarnya dia itu adalah keluar dari orbit Allah, tapi seolah-olah dia bicara dalam hukum Allah. Inilah yang dolun mudilun menyesatkan tadi semua. Ya, biar kata Nabi walaupun datang dari orang bodoh, dari kulit hitam, anak kecil, orang badui, kata Nabi, kalau itu kebenaran ambillah. Tidak usah orang yang menggunakan udang-udang besar, dengan sorban besar, dengan tongkat yang besar, nggak usah. Bukan di situ patokannya. Siapa muhariknya? Jasadnya kah? Atau Allah? Ini dari semua. Maka hikam dari kalimat awal sampai akhir menggiring kita untuk memindahkan diri kita adalah untuk mengembalikan rujuk ilallah. Kenapa rujuk? Asalnya kita bersama Allah, tapi karena pirok dengan Allah dan kita bersandar dengan kemampuan kita. Kata Syai'atullah, rujuk ilallah, kembalilah pada Allah dari semua. Maka pada saat kita cerai kan kita ada rujuk dari semua. Tapi jangan sampai ditalak 3 sama Allah. Karena kalau sudah talak 3 berarti tidak ada rujuk tadi semua. Ya, hati-hati, jangan sampai talak 3 tadi semua. Kalau kita sudah kurang ngajar keluar dari undang-undang hukum Allah, maka inilah tadi. Kenapa orang menangis di rumah mewah sekarang ini? Kenapa orang menangis tadi adalah dengan ada di dalam penjara dengan segala kekayaannya dari semua sahabat. Ya, inilah yang kita pahami. Ya, itu ya. Jadi pada dasarnya inilah yang harus kita kembalikan pada undang-undang hukum Allah. Mari kita lihat sebelum saya masuk ke hikamnya tadi semua. Allah sudah mengajarkan kepada kita surat As-Sam tadi semua. Ya. Surat ini adalah surat Makkiyah, ada 15 ayat. Ayat ini adalah menjelaskan tentang beredarnya
makhluk Allah pada orbitnya. Aman sampai hari ini. Miliaran tahun waktu duha tetap datang di waktu duha. Miliaran tahun bulan berputar tetap dia di situ. Miliaran tahun bahkan mungkin triliunan tahun bumi beredar pada orbitnya. Matahari beredar pada orbitnya. Bulan beredar pada orbitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahayanya. Wawunya waw kosam. Demi Allah, kata Allah. Lihat oleh kamu bagaimana matahari dia taat kepadaku dengan orbitnya. Kalau seandainya dia mau tidak taat, hancur kalian dalam sesaat. Tadi semua. Ini surat As-Sam ini ada 7 waw kosam pada Allah. Seolah-olah Allah ingin menjelaskan kepada kita. Hei manusia, lihatlah, masa kamu tadi. Kan kita sudah tahu yusabbihu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah apa yang di langit dan yang di bumi. Mereka adalah terus bertasbih, adalah beredar pada orbitnya tadi semua. Wasamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringi, bulan beredar pada orbitnya. Tidak pernah keluar dia. Kata Allah di situ, dia di situ tadi. Walaupun di sini ada apa namanya? Ada tender, dia nggak pergi di situ karena itu bukan bagianku. Di sini ada lowongan kerja, dia nggak pergi. Kata bulan, aku tetap berputar di situ. Ini manusia lain tadi semua. Tekaup ayarana anyar tadi semua keluar dari orbit tadi. Ya, inilah yang menjadikan manusia terkatung-katung di dalam hidup tadi. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampilkan, siang tetap datang waktunya. Dia selalu tidak pernah ingkar janji. Bulan tidak pernah ingkar janji. Waktu duha tidak pernah ingkar janji. Kemudian bulan tidak pernah ingkar. Walaili idza yaghshaha, dan malam apabila menentunya juga tidak pernah ingkar janji. Adalah semua datang pada tempatnya. Tidak pernah kata malam aku tidak mau pergi. Akhirnya semua siang saya tiap, nggak pernah ada malam. Atau kata malam aku tidak mau pulang. Malam selamanya. Tidak. Mereka selalu adalah taat kepada aturan Allah dari semua. Ini adalah Allah ingin memberikan natijahnya di bawah. Ada kemudian ada kata wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Tadi semua. Tetap bumi pun tidak pernah protes pada Allah tadi. Ya. Wa nafsi wa ini. Wa nafsi wa ma sawaha tadi. Dan jiwa. Nah ini tadi. Inilah wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di hati. Kita ini agak berbeda dengan mereka. Bulan, matahari, waktu duha, bumi, semua beredar pada orbitnya. Tapi kita ini, karena yang memegang amanah adalah kita. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan, bukan matahari. Mereka bergerak pada orbitnya masing-masing dari semua. Nanam kacang, buahnya kacang. Tidak pernah kacang ingkar janji. Nanam kacang, buah melon. Nanam melon, buahnya melon. Nanam duren, buahnya duren. Seluruh menunjukkan aku sebagaimana aku diciptakan. Tapi manusia, nanam manusia, buahnya monyet. Nanam manusia, buahnya anjing. Nanam manusia, buahnya babi. Nanam manusia, buahnya tikus. Ini yang terjadi sekarang. Wujudnya doang manusia. Tapi jeroannya bukan. Nah ini, ya tadi. Maka disinilah di waw yang ketujuh Allah menegaskan, hei manusia, wan nafsi wa masawaha, ya, demi nafsu dan penyempurnaannya tadi semua. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan. Nah kita diberikan dua kekuatan. Allah memberikan kekuatan kepada kita adalah tadi, kamu bisa seperti Allah tadi semua. Karena kita memang, inilah tadi. Kenapa pada saat orang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu dia akan mengenal Tuhannya. Coba lihat tubuh kita ini. Mana bagian punya kita? Jasad. Jasad ini, oh kita punya kita nih jasad. Bukan. Kan jasad dari mana? Dari mani, dari wadi, madi, mani, manikam. Semua milik Allah tuh. Wadi adalah unsur api. Madi unsur angin tadi. Mani unsur air. Manikam unsur tanah tadi semua tadi. Jasad kita pun cangkangnya adalah Nur Muhammad, adalah milik Allah tadi semua. Tadi semuanya tadi semua. Kemudian si jasad ini digerakkan oleh apa? Ma'ani, milik Allah.
Kata Allah, hei jasad, tadi, hei boneka. Ini sebelum ma'ani ditanamkan pada kita, sebelum ruh ditiupkan, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jasad ini boneka tadi semua. Ditiupkanlah ruhnya tadi ke dalam. Tadi. Maka dia jadi hidup. Akibat hidup ada ilmu tadi semua. Tadi. Tapi nanti sahabat, dari 7 sifat ma'ani ini, pada saat Anda sakaratul maut, yang tersisa hanya 2. Adalah hayat dan ilmu tadi semua. 5 dikunci oleh Allah. Bisu mulutnya, tuli telinganya. Maka Bapak bimbing kayak apapun, la ilaha illallah, udah tuli. Mulutnya udah bisu tadi semua. Otaknya udah mati tadi semua. Tinggal ilmu dan hayat. Yang datang pertama pada tubuh kita adalah hayat. Yang pulang terakhir adalah hayat. Ilmu, tinggal ilmu itulah. Ilmu apa? Ilmu yakin, ainul yakin, atau hakul yakin. Ilmu yakin, yakin pada ilmu yang kau baca, yang kau tahu, tapi ataukah hakul yakin, ilmu dengan hak, dengan ilmu Allah yang ada pada dirimu yang membimbing kembali pada Allah. Inilah tadi semua. Pada saat ruh keluar dari jasad, tergantung ilmu apa yang kau miliki. Kalau Anda kelas SD, maka ruh Anda pulang tingkat SD. Kalau ruh Anda tingkat SMP, maka ruh itu pulang. Jasad Anda SMP, seolah-olah maka ruh Anda pulang sekelas SMP. Padahal Allah berkata, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Segala yang dari Allah harus balik pada Allah. Nah, kemana tuh? Tadi. Anggaplah sebuah contoh undang-undang. Bahwa Allah itu membuat hukum itu adalah seolah-olah alam ini adalah dari mulai TK, SD, SMP, SMU, S1, S2, S3. Dan profesor. Tadi semua. Maka kata Allah, aku tunggu kamu di profesor. Kalau kau ingin rojiun, aku profesor. Maka kau harus pulang ke profesor. Kau mati di SD. Atau yang sampai perjalanannya di SMP. Atau yang sampai perjalanannya di SMA. Berarti itulah tadi akan dihisab tadi semua. Yang sudah lewat akan dihisab, benar dan salah. Yang belum, apalagi meleng di semua. Ya, inilah yang dikatakan, dikisahkan tentang alam barja, alam apa semua, hukuman kepada kita semua. Maka kalau kita tidak memahaminya, berarti kita ini akan berada pada satu tempat yang tidak akan menyenangkan bagi Anda. Karena Allah tidak akan menerima sesuatu yang sesuai dengan standar yang dibuatnya. Aku profesor. Hanya menerima profesor tadi semua. Nah, di alam dunia ini ada orang yang bisa pulang tadi. Karena kita ini tentu tidak mungkin pulang dengan diri kita. Maka berarti ada hanya dua kemungkinan. Satu, kalau seandainya kita memiliki kemampuan jiwa yang kuat, dan riadoh yang kuat, kita ikutin riadoh para aulia Allah. Atau mengikuti tapak jejak Rasulullah. Tapi kalau tidak, gabung. Itulah. Makanya tadi, orang yang paling bodoh sekalipun pada saat gabung dengan orang rombongan yang menuju kabilah, menuju Allah, maka Anda akan dianggap sama. Nah, inilah sahabat tadi semua. Ya. Jadi dalam ilmu thariqat itu jangan dianggap ilmu berat tadi semua. Maka sudah dikatakan suluk kita adalah suluk tabaruk. Kita bertabaruk pada Allah, kepada jalan-jalan yang sudah mereka lewati. Tapi kita gabung dengan mereka menjadi syiratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kalau Anda tidak bergabung, berarti jangan-jangan Anda bergabung dengan golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hati-hati, ada dua ujungnya nanti. Adalah dengan rahmat Allah atau dengan kemurkaan Allah. Tadi semua. Tadi. Kalau kau tidak bisa meraih rahmat Allah dengan dirimu sendiri, kembali menjadi alam profesor karena Allah menunggumu di profesor, maka gabunglah engkau dengan profesor-profesor yang Allah ciptakan. Karena banyak profesor-profesoran sekarang dari semua. Gabunglah dengan profesor yang memang sudah ditunjuk oleh Allah. Dia menyampaikan ilmu kepadamu, hidupnya untuk Allah, untuk Rasulullah dari semua. Ya, geraknya digerakkan oleh Allah hanya untuk menuntun manusia kembali kepada Allah. Ikut dengannya sama. Makanya innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah.
Sesungguhnya siapa yang mengambil baiat kepadamu ya Muhammad adalah mengambil baiat dari diriku. Berarti Rasul mengambil baiat pada Allah dari semua lewat Jibril. Sahabat mengambil baiat pada Rasul. Kemudian tadi tabi'in mengambil baiat pada sahabat. Tabi'in mengambil mengambil baiat pada tabi'in. Terus ke bawah dari semua. Musalsal ke bawah dari semua. Artinya kepada siapapun yang kau ambil di zaman ini, di zamanmu. Laqad ja'akum rasulun anfusikum. Datang untukmu di zamanmu. Ada setiap zaman ada rasul tadi semua. Ingat, bukan nabi, ya. Hakikat rasul. Hakikat rasul itulah Nur Muhammad tadi semua. Ada yang diutus oleh Allah, wabtagu ilahil wasilah. Dialah yang membawa wasilah untuk kembali kepada Allah tadi semua. Maka kita harus berpegang kepadanya tadi semua. Karena kita ini tidak mungkin kembali kepada Allah kecuali dengan bahasanya taklidlah kepada mereka kalau memang Anda tidak mampu tadi semua. Tapi kalau setiap orang adalah beritikad taklid, tentu tidak akan ada nanti yang menjadi pembimbing. Maka nggak usah khawatir. Nanti Allah akan tetap bina. Ada orang yang diberikan paham oleh Allah. Diberikan keikhlasan. Hidupnya, jiwanya, raganya, bulunya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya, darahnya, uratnya. Memang digerakkan oleh Allah untuk membimbing manusia. Ya. Tanpa peduli manusia mau ikut atau tidak. Nah ini sahabat. Ya. Di dalam surat As-Samsi ini jelas ada 7 waw. Allah bersumpah. Bagaimana Allah mengumpamakan adalah kepada bagaimana matahari, bagaimana kepada bulan, bagaimana pada waktu duha, bagaimana pada waktu malam, bagaimana pada bumi. Semuanya taat pada orbit Allah, pada aturan Allah, pada sunnatullah. Artinya apa? Semuanya adalah otomatis, bukan manual. Matahari nggak manual. Kalau manual berarti dia bisa muter seenaknya. Enggak, dia tetap pada orbitnya. Banyak firman Allah, bagaimana engkau menyaksikan matahari berputar pada garis edarnya. Itulah orbitnya. Tapi kalau kita manusia keluar dari orbitnya tadi. Makanya di ayat ini jelas tadi. Pada saat wau yang ketujuh, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kita ini sebagai manusia tadi. Kalau matahari waktu duha, waktu pagi, gunung semua tidak menerima amanah Allah. Yang menerima amanah Allah adalah kita manusia. Maka disitulah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya 2 potensi. Kita semua ini manusia, wujudnya manusia, tetapi kita punya dimensi ketuhanan. Ada 7 sifat ma'ani yang Allah berikan pada kita. Hidup tadi, melihat, mendengar, berbicara tadi semua. Nah, ini tinggal milik siapa itu tadi semua. Ingat, manusia ini kenapa sekarang manual? Karena dia merasa hidup, merasa punya kudrat, merasa punya iradat, merasa punya kalam, merasa punya sama, merasa punya basar. Padahal seluruhnya adalah kita ini harus punya itikad la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampailah kembalikan la maujudun bihaqqi ilallah. Berarti kalau demikian Anda al-inabah. Itulah al-inabah. Apa al-inabah? Ar-ruju ilallah. Artinya apa itu ar-ruju? Ruju tadi seperti orang yang pirok, ruju, kembalikan la ilaha illallah. Kembalikan pada garis edar Allah, kembalikan pada orbit Allah. Sebagaimana matahari berputar pada garis edarnya, bulan berputar pada garis edarnya. Semuanya taat kepada Allah, tak bergeming miliaran tahun sekalipun. Nah inilah yang harus kita pahami dalam hidup kita. Kalau enggak, kita adalah hanya merupakan kalau kita bergerak manual, kita maaf ya, contoh dalam mencari rezeki kita, ya ada rezeki kita kalau kita pasrah di hari itu, di bulan itu, tapi kita kadang-kadang tadi gerak awal sudah manual, rezeki kita dari depan datangnya, Anda pergi ke kiri dari semua tadi. Inilah yang tidak difahami. Karena kita sok tahu, kita merasa lebih mengerti dari Allah. Pada Allah menciptakan kita ini dengan segala aturan Allah. Yang terbaik kepada diri kita semua. Dari semua. Tapi kita nggak percaya pada Allah. Padahal kita semua, la tuhliful mi'ad, ngomong doang.
Semuanya adalah inilah yang harus paham. Makanya disinilah kata Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya apa? Qad aflaha man zakkaha. Nah ini tadi. Siapa orang yang berada pada garis edar Allah, kata Allah, maka dia akan bahagia. Qad aflaha dari kata falaha. Maka dia akan menang. Hayyalal shalah, hayyalal falah. Tadi. Walaupun dia hayyalal shalah, tapi dia tidak ngomongnya hayyalal falah, tapi tidak pernah menang. Tidak pernah beruntung. Tidak pernah bahagia. Karena dia keluar dari orbit Allah. Tadi semua. Dia sholat, seolah-olah dialah tidak pernah merasakan bisa berdiri. Ya, tadi bahkan dari mulai wudhu kita semua, kita diajarkan dari wudhu pun. Kenapa wudhu itu yang dicuci adalah 7 sifat ma'ani, perlambang 7 sifat ma'ani tadi semua. Kumur-kumur karena ada kalam di situ, muka dicuci karena basor di situ, hidung diisap karena ada hayat di situ hidup tadi. Telinga dikumah ada sama di situ, kaki dicuci karena ada di situ ada kudrat irodat di tangan dan di kaki milik Allah. Diusap sini karena ada ilmu Allah di situ, otak kita. Tapi kita nggak pernah merasakan itu milik Allah. Tadi, inilah dengan Allah itu sahabat, bukan jumlah. Bukan jumlah tadi semua. Tetapi adalah segala sesuatu yang zakaro yadkuru dzikran pada Allah. Tadi semua. Segala apa yang tersambung pada Allah, walaupun nyangkul, ibadah. Makanya Abah katakan, walaupun di pasar, asal bersama Allah, ibadah. Walaupun di masjid, tapi justru di dalamnya adalah kemunafikan, kemungkaran, adalah maksiat. Itulah bukan ibadah, walaupun di masjid. Maka inilah ibadah, itulah pada dasarnya adalah seolah-olah ta'rifnya adalah segala perkara. Adalah, kemarin kita sudah bahas, hudurnya hati. Zakaro yadkuru dzikran adalah tersambung, sadar, rumasa. Ngarumasakeun diri. Yang tadi ujungnya tadi. Ini orang baru. Saya nyaksiin sekarang. Apalagi ustadz-ustadz yang baru tadi semua. Kiai pun tadi semua. Saya diskusi di mana apa aja semua tadi. Maaf tadi semua. Ya. Sekarang ini kadang-kadang itulah tadi. Baru ilmu sedikit aja ngerasa tadi semua. Ya, inilah persoalan. Kadang-kadang baru tingkat RT. Tadi semua tadi. Ada juga yang tingkat komplek tadi semua. Ini tadi ya, tadi semua. Ya, maaf saya bukan ini tadi semua. Saya udah keliling dunia. Bahasanya kan tadi semua. Allah menggerakkan ke situ. Tetapi inilah tadi kita karena merasa diri sudah saya nggak pantas dekat-dekat sama dia, saya nggak pantas ngambil ilmu dari dia. Inilah persoalan dari semua. Silakan cari, walaupun ke negeri Maghribi sekalipun, kalau orang tersebut tidak bersama Allah, geraknya bukan karena gerak Allah, hatinya hanya dunia, itulah bukan guru. Ya, ini harus dipahami oleh kita. Maka di sinilah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, seolah-olah siapa yang tidak berada pada orbit Allah, artinya membiarkan kotor kolbunya, celakalah tadi. Pasti Allah mudahkan ditahqiq. Pasti celakanya orang yang keluar dari orbit. Pasti untungnya orang yang berada pada orbit. Tadi, selamat dari orbit Allah. Tadi semua. Maka inilah kita. Tenangkan diri kita. Rehatkan diri kita semua. Dari sahabat. Maka di kalam hikmah yang kemarin. Ini sebetulnya haram hikmah yang yang sekarang ini adalah merupakan kalam hikmah dari yang ke-25 kemarin. Tadi semua. Di sini saya Toilah menjelaskan mana muhariknya. Apakah kau menggerakkan mobilmu manual atau otomatis? Tadi semua. Manusia hancur di dunia ini sekarang karena manual. Tadi semua. Seolah-olah aku punya daya, aku punya upaya. Sehingga tadi dia percaya kepada man jada wajada. Iya. Karena memang kita diberikan oleh Allah 7 sifat ma'ani. Kita bisa sukses di dunia ini kalau mau. Tapi tidak ada di Lauh Mahfuz catatannya untukmu. Tidak bersama dengan keridhaan Allah. Kehancuranlah dirimu. Maka kau dagangnya itu sukses luar biasa. Tokomu ada berapa ribu. Tapi tidak bersama Allah. Miskin menurut Allah. Kau tidak punya apa-apa. Tapi adalah bersama Allah. Kaya engkau itu semua. Kau menjadi pekerja. Walaupun sampai menjadi dirjen. Menjadi apapun di atas. Tapi tidak bersama Allah. Tidak ada di mata Allah. Tapi walaupun kau jadi tukang sapu. Tapi bersama Allah. Mulialah kau di hadapan Allah. Jadi
Kita ini mau dilihat oleh Allah atau dilihat oleh manusia, tinggal di situ dari semua. Kalau ingin dilihat oleh manusia, berarti dengan perjuangan yang semu, ilmu yang semu, kekayaan yang semu, popularitas yang semu, tapi kopong di dalam jiwa dari semua. Maka tidak sedikit orang yang mati, bunuh diri, orang kaya. Saya kenal dari semua. Bahkan saya punya sahabat di Singapura, konglomerat dari semua. Ya. Saya sering nasihati, walaupun agamanya Buddha dari semua. Dari semua. Dia selalu bertanya pada saya, kok Pak Asep kayaknya wajahnya sumringah terus tadi semua. Ya saya bilang, Pak, saya walaupun tidak punya uang Bapak saya tahu di atas 30 triliun dari laporan. Karena saya melihat dia termasuk daftar orang 20 orang terkaya Indonesia. Tapi saya melihat wajah Bapak tidak bahagia. Ya Pak Asep, saya pusing. Karena itulah tadi. Manusia itu bisa melakukan apa? Karena manusia bisa menjadi Tuhan. Tadi. Tapi Tuhan yang ngaco, Tuhan yang dengan gerak iblis tadi seolah-olah begitu tadi. Nafsunya menjadi muhariknya tadi semua. Nah, kalau sudah menjadi nafsu muhariknya berarti dia itu adalah manual, bukan otomatis. Maka dikir pun maksiat. Maaf. Tahajud pun maksiat tadi semua. Hidup pun dianggap mati oleh Allah tadi semua. Karena bagi Allah itu bukan di situ persoalannya. Siapa penggeraknya? Maka itulah kenapa dalam setiap ibadah itu bersandar pada niat. Tadi, innamal amalu binniyat. Dengan siapa kau niatkan ibadahmu itu? Kepada siapa kau persembahkan ibadahmu itu? Tadi. Inilah hukum-hukum tadi. Maka dalam hikmah yang ke-25 itu menjelaskan mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tadi silakan. Kalau kau mau bergerak dengan garis edarmu, engkau yang punya daya dan kekuatan, maka dikatakan matawaqafa, tidak mudah, ya. Tidak akan ringan, tidak akan mudah. Engkau tidak sulit tadi semua. Kebalikannya tadi. Tapi wala tayassara, tidaklah mudah tadi semua. Kalau semuanya muhariknya adalah Allah. Allah menggerakkan, tidak ada yang bisa menghalangi Allah tadi. Maka jalan dari Allah itu adalah dikatakan syiratal mustaqim. Asyirat, syirat itu adalah Allah, hidayah Allah. Ihdinas syiratal, ihdinas dikata hidayah, pemberian Allah tidak akan ada yang menghalangi. Ihdinas syiratal mustaqim tadi. Tapi kalau seandainya dari Nabi pun masih adalah dikatakan dalam Quran adalah subulas salam, adalah jalan-jalan gang dari Rasul itu untuk menuju pada ihdinas syiratal mustaqim, masih bisa kemungkinan nyemplung dari semua. Ya. Maka inilah kita menggambarkan kepada kita bagaimana hubungan baginda Nabi dengan Abu Thalib dari semua. Ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia paling hebat, paling agung, paling mulia sekalipun tidak akan bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Pada saat Rasul menangis 3 tahun untuk meminta pada Allah agar diberikan hidayah kepada Abu Thalib. Tidak bisa, sahabatku sekalian, tadi semua. Inilah kita harus kembali pada undang-undang hukum Allah. Kalau Abu Thalibnya tidak mau, Rasul sekalipun tidak mau menolong. Tadi semua. Karena disitulah persoalannya. Kenapa Allah tidak menolong Abu Thalib? Karena Abu Thalib memang tidak terbuka, tidak ingin. Tadi semua persoalannya di situ. Maka siapapun kita, selama kita ini yakin pada Allah, percaya pada Allah, baru kita mengikutilah jalan yang diikuti oleh Rasulullah. Insya Allah akan sampai tadi semua. Ya, ini makanya kata mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi. Tidak akan mudah kalau kau manual, kata Allah. Kamu gerak aja digerakkan oleh aku. Tapi masalahnya karena geraknya kita ini, karena kita punya nafsu, seolah-olah kita ini bebas bergerak. Tadi. Maka manusia ini bisa dilepaskan oleh Allah. Tadi semua. Makanya saya bilang tadi, yang disebutkan dengan apa al-inabah itu ar-ruju ilallah, kembali pada Allah. Tadi. Yang tadinya udah pirok, rujuk kembali pada Allah. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Tiada daya dan kekuatan yang menggerakkan diriku kecuali Allah. Ar-ruju ilallah.
Tadi semua. Berarti kalau sudah bersama Allah, walaupun kamu cacing cau, walaupun kita ini adalah orang sebodoh apapun, maka sesungguhnya makanya tadi kata baginda Nabi, orang yang berjalan pada Allah itu justru orang yang bodoh, yang mudah. Karena orang yang berilmu itu, baru tingkat RT aja udah otaknya udah seolah-olah kayak tingkat langit aja. Inilah persoalannya tadi. Karena kata pengarang sahabat, buktikan kalau kau memang sudah diakui di dunia, buktikan tadi semua. Ya, itu secara dohir Allah sudah dohirkan ke orang itu bisa diterima di mana, di kelas mana. Itu kan jadi semua. Ya, insya Allah keikhlasanmu akan membawa engkau kepada dunia sekalipun tanpa ada hijab. Kan Allah yang menggerakkannya. Tadi seperti saya pergi ke Eropa bawa ikan teri. Ikan teri bisa ke Eropa. Saya bawa rambutan pergi ke Belanda. Ternyata apa namanya semut ikut. Semut bisa ikut ke Belanda. Tadi tinggal dengan siapa kita akan berangkatnya. Nah inilah yang harus kita pahami. Nah hikmah yang ke-25 ini dijelaskan lagi oleh Syatullah adalah dan hikmah yang di hikmah yang ke-26 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nuj'i bin nihayati ar-ruju' ilallah bil bidayati. Tadi. Di antara tanda min alamat tanda tadi kan an-nuj'i bin nihayah, keberhasilan di akhir adalah ar-ruju' ilallah bil bidayah. Rujuk di awal. Makanya hikam di kalimat pertama min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wuzudiz zalal. Udah tidak boleh sandar pada dirimu. Jangan sandar dengan ilmumu, dengan sandar dengan kemampuanmu, dengan sandar dengan tidak pengalamanmu, tidak. Dari awal kau harus pindahkan dari manual ke otomatis. Jadi kalau kau percaya pada diriku. Inilah sahabat tadi semua. Silakan. Semuanya adalah hidup adalah pilihan. Ilmu yang mana yang kau ada ikuti dari semua. Maka di hikmah yang kesini adalah diantaranya tanda keberhasilan orang itu adalah pada nihayahnya tergantung pada bidayahnya. Dijelaskan banyak di dalam kitab ulama, orang itu akan dilihat bidayahnya, bagus bidayahnya, walaupun nggak ada jaminan, menggambarkan akan bagus nihayahnya dari semua. Bagus startnya akan bagus finishnya. Maka inilah saya kenapa mengajak sahabat untuk mengamalkan sholawat nariyah. Tadi, setelah kita memahami tentang ini semua, kemudian sandarkanlah kepada Rasulullah. Karena kita tidak akan bisa tanpa izin Rasulullah. Tadi semua, kita ini bersandar pada Rasulullah. Tapi kita harus paham dulu ininya. Ya tadi. Nanti nyandar pada Rasulullah pun kita itikodnya kalau salah, gawat lagi. Kan tadi semua. Tadi ya. Makanya kenapa sholat nariyah saya ajarkan. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Wasallim salaman taman. Wasallim salaman taman. Keselamatan yang sempurna. Yang pertama tanhalu bihil uqad. Tanhalu. Yang mana bisa lepas bihi. Karena sebab kanjeng Nabi. Al-uqadu ikatan. Nah ini sekarang ini. Manusia tidak bahagia karena banyak ikatan. Suami dan istri. Tadi banyak pagujud tadi. Anak sekolah pagujud, anak mondok pagujud, yang sedang usaha pagujud, yang punya warung pagujud tadi. Kalau ibatan benang itu kusut, susah diluruskan. Mencari duit pagujud, susah diluruskan. Dari mana saya mulai? Tadi semua. Yang pekerja bingung, aduh pindah kerjaan apa diem? Tadi. Maka paling patokannya kalau kemarin nanya sama Abah, bah saya ini kerja gini, hasil saya segini. Saya tanya, apakah Anda rajin pengajian? Rajin bah. Apakah manakib jalan? Jalan bah. Apakah masih ada apa semua? Jalan. Udah, jangan pindah. Itu adalah dari Allah. Dari semua. Itu kecil, tapi besar di mata Allah. Tapi ada lagi yang saya tanya satu lagi. Kemana aja? Waduh bah, saya ini sibuk bah. Keliling terus. Seluruh pulau saya putar. Tadi semua. Kemana gak pernah ngaji? Wow. Duit puluhan miliar. Tadi semua. Itulah gagal. Tadi semua. Jadi Anda mau ngikutin gagal menurut manusia atau gagal menurut Allah. Itu saja. Silakan patokannya. Abah tidak akan memilihkan. Andalah yang memilih hidup Anda sendiri. Dari semua.
Dan mohonlah petunjuk pada Allah. Mintalah hidayah Allah. Akan diberikan kemampuan tadi semua. Makanya kalau ingin diberikan kemampuan oleh Allah, selalulah kita ini merendah di hadapan Allah. Tadi, sebagaimana pada saat kita sujud, kita tempelkan 7 bagian tubuh kita. Jidat kita, 2 telapak tangan, dengkul kita, dan 2 jempol kaki. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi bukan hanya ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi hatimu merepan ke Allah. Nah, inilah persoalan kita sekarang. Kalau ingin dibimbing oleh Allah, dibina oleh Allah, pindahkan channelnya dari manual ke otomatis. Jangan kau kira kau lebih pintar dari Allah. Jangan kau dikira tadi. Inilah kenapa kita ini banyak kalah tadi semua. Karena kita sandarannya adalah kepada barang yang lemah tadi semua. Min alamatin nujumi pin nihayati ar-ruju' ila Allah bil bidayati. Inilah tadi. Makanya dijelaskan hikmah yang ke-27 adalah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Bahwa barang siapa yang permulaannya bersinar, bersinar pula di penghujungnya. Tadi. Makanya salawat nariyah tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu, yang mana bisa hilang tadi. Bihi dengan sebab Kangjeng Nabi. Tanhalu wa tan al kurabu adalah segala kebingungan tadi semua. Tadi kan kita banyak bingungnya tadi. Kemudian watunalu bihi rogi, yang mana bisa dipenuhi dan lain sebagainya. Baru nanti wahusnul khawatimi. Nah inilah tadi semua. Kalau bagus bidayahnya, harus bagus nihayahnya. Maka sholawat nariyah ini akan membawa kita akan bagus di dalam segala penghujungannya. Wahusnul khawatimi. Wahusnul khawatimi adalah khawatimi itu adalah jamak. Ya Allah, untuk urusan kerjaku tadi. Semoga bagus bidayahnya, bagus nihayahnya. Kalau bidayahnya sekarang belum bagus, semoga ya Allah bimbingnya aku memindahkan dari manual ke otomatis supaya bagus nihayahnya. Tadi, man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu. Kalau seandainya bersinar di awal, supaya bersinar di akhir. Tadi semua. Ya. Ini mintalah pada Allah tadi semua. Nah, tadi kalau seandainya kita ingin bersandar pada Allah tadi, sifat bahimiyah, subuhiyah tadi harus kita kikis tadi semua. Apalagi kalau seandainya kalau ibaratkan polisi baru baru belajar nembak tadi. Biasanya sekarang ini kalau orang baru belajar ilmu itu baru punya pistol, baru belajar nembak, hayangnya nembak tadi semua. Tadi semua tadi. Ayo, inilah persoalan. Itulah sifat subuhiyah. Ini yang terjadi sekali alam dunia ini. Habib nggak mau gabung dengan Habib yang lain. Ustadz nggak mau. Oh, saya kan Ustadz. Kiai sama. Oh, ngapain gabung sama dia? Tadi semua. Maka inilah panggilan berupa-rupa sekarang. Ada Buya, ada Aang, ada ini, ada itu. Tadi semua. Karena masing-masing pak gede-gede hulu tadi. Tadi. Ini tadi. Ya. Inilah yang terjadi persoalan pada kita di akhir zaman sekarang ini, sahabat. Tadi semua. Jadi kalau Anda cari guru dimanapun Anda berada, tadi carilah guru yang benar-benar, yang sudah selesai hidupnya dan yang sudah memasrahkan dirinya pada Allah. Tidak ada lagi yang dia damba kecuali kepulangan pada Allah. Tadi semua. Ya. Jadi bukan hanya sebatas, makanya itulah kenapa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu bukan yang jago ilmu. Itu kata Allah. Allah mudah kata innama, berarti nggak ada yang lain. Kata innama itu sudah membatasi. Oh, itu lain. Yang disebut ulama itu yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut pada Allah. Yang takut pada Allah itu yang tahu pada Allah. Bagaimana Anda takut dengan macan pada saat Anda belum tahu macan? Namanya sih Anda tahu macan, tapi belum pernah garangnya macan, giginya macan, bentuknya macan. Anda lahir di dunia, belum ada TV, belum ada HP, belum apa. Pernah ada kata dari orang, di kampung sana ada macan. Oh, macan. Paling begitu doang. Tapi bagi orang yang sudah tahu kukunya macan tadi situ, maka pada saat, hei hati-hati kamu lewat kampung situ, itu ada macan di hutan itu. Waduh, dia akan wajilat kulubuh. Pada saat masuk hutan itu pun, pada saat Allahu Akbar. Itulah kenapa Sayyidina Ali pada saat adzan berkumandang pun sudah bergemertak tulangnya semua. Tadi semua. Sekarang udah kebalik. Orang yang disebut ulama itu adalah yang bisa baca, ya apa namanya, yang yang ngomongin ilmu, disebut ulama. Ini udah tarifnya sudah
udah jauh-jauh tadi semua. Jadi silahkan Anda mau ikutin siapa. Inilah maka dikatakan oleh Syaikhullah adalah man asyraqat biyatuhu asyraqat nihayatuhu tadi semua. Siapa yang bersinar di awalnya, dia akan bersinar di akhirnya tadi semua. Jadi intinya kepada saya pada malam hari ini dari hikmah yang ke-25, ke-26 dan ke-27 ini adalah Syaikhullah mengajak kepada kita cocok dengan hikmah yang pertama, cocok dengan hikmah yang kedua, cocok hikmah yang ketiga adalah sawabikul himami la tahrikul asyarul akdar. Cocok dengan hikmah yang keempat adalah tadi arif nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu. Ngapain kamu pusing-pusing? Tadi semua. Makanya itulah jangan banyak mikir tadi semua. Pada saat sedang dzikir bersama Allah. Itulah tadi kosongkan tadi semua. Makanya kata baginda Nabi, yang gampang berjalan pada Allah itu justru yang tidak banyak ilmunya di otaknya tadi semua. Karena ilmu itu bukan di otak. Ilmu itu adalah dalam qalbu. Itulah makanya Nabi mengatakan, manizdada ilman lam yajzad minallah illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya. Karena ilmu itu masuk di otak, bukan di qalbunya tadi semua. Ada otak dua, ada kepala di sini, ada kepala yang di sini. Maka di sini ada mata di dada kita ini. Ada mata di dada, ada telinga di dada, ada mulut di dada, ada otak di dada. Itu akal. Akal itu di sini, otak itu di sini. Kitab yang kau pelajari 1000 kitab selama ada di sini, tidak di sini, tidaklah dia sebagai hudan. Tidak akan bisa menjadi Al-Furqan dari semua. Sahabat dari semua. Ya, jadi inilah maksud sebagai contoh. Nah, contoh 3 kalimat ini saya ngambil dari hikam juga dalam syarah hikam. Musonib menjelaskan 3 perang. Ya, sebelum saya tutup. Ya. Musonib menjelaskan 3 perang yang pernah dialami oleh Rasulullah dari semua. Yang mana dalam perang itu adalah yang pertama adalah perang Badar. Yang kedua adalah perang Hunain. Yang ketiga adalah perang Uhud. Lihat. Kalau kita memang baca Quran, maka kisah-kisah dalam Al-Quran itu harus dijadikan ibroh oleh kita. Kenapa ya perang Badar Nabi 313 menang? Padahal musuhnya 1.500. Kenapa ya perang Hunain itu Nabi 12.000 yang diperangi hanya satu kampung kecil, ceng. Tapi Nabi kalah. Tapakuri. Kenapa ya perang Uhud itu kalah? Padahal Nabi itu sudah lebih kuat pasukannya. Tapi bahkan perangnya adalah di kampung sendiri di Madinah. Tadi semua. Yang kafir Quraisy datang dari Mekah nyerang. Tapi kalah. Inilah harus pelajaran. Ini bahasa kisah Quran. Kisah aja. Kisah Nabi Adam dan Iblis. Kisah Adam dan Iblis aja. Nggak pernah mempelajari. Bagaimana sesungguhnya kenapa Allah mengisahkan tentang penciptaan Adam dan Iblis. Adam ada kemudian. Ini nggak pernah diambil sebagai pelajaran. Nggak diterapkan pada diri. Tadi semua. Tadi. Makanya itulah kenapa ahli marifat mengatakan man tolaba maulana bi ghairi nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mempelajari ilmu apapun tidak ditariknya pada tubuhnya, kepada dirinya, maka sesat yang jauh dia itu. Tadi semua. Walaupun 1000 kitab, kata Tuhan Sabul Qadir. Tadi semua. Inilah perang Badar. Contoh perang Badar. Perang Badar itu terjadi adalah pada saat Nabi sangat lemah. Tadi semua. Pasukan cuma 313 dalam satu kawal mengatakan. Musuh adalah 1.500 satu kawal. Tapi ada juga yang mengatakan musuh adalah 3.000. Ada juga yang... Tapi katakanlah lebih dari 313. Yang terendahnya adalah kita ambil saja yang 1.500. Tadi semua. Dalam keadaan tidak bisa perang. Islam itu baru berdiri. Dan dari semua. Jumlahnya cuma 313. Karena ketidakberdayaan. Kepasrahan. Tapi disitulah sandaran kepada Allah kuat. Akhirnya tadi. Makanya dikatakan tadi. Mat tawaqqafa matlabun anta tolibuhu birabbika. Tidak akan ada yang bisa tertahan. Tidak akan bisa menang melawan siapapun. Wah ini bisa hikmah tadi. Makanya hikam itu luas sebetulnya. Makanya kenapa hukum Islam itu ada Quran, ada sunnah, ada ijma, ada kias. Banyak firman-firman Allah yang bisa kita kias tadi semua. Jadi jangan ngeskadinya teh etak we gitu kan. Ngomongin pertanian, sarua jeung peternakan, apapun ma'isyah namanya
silakan terapkan. Semua hukum sama. Pada dasarnya asal semuanya al-kaunu kullu zulmatun, semuanya adalah mati, hidupnya karena adanya Allah, wujudnya karena wujudnya Allah. Nah inilah tadi. Makanya kenapa sekarang ini manusia acak-acakan, karena sudah tauhid sudah jauh. Orang beribadah tapi tidak mengenal pada Tuhannya. Bahkan maaf ya saya katakan, saya sering diskusi dengan orang yang katanya kiai, dia punya santri ratusan tapi tidak mengenal Allah. Coba betapa sedihnya alam dunia sekarang ini. Tapi dia ngerti bab puru yang luar biasa, kitab Warokat dia aji, kitab Jamul Jawameh dia aji, tadi semua kitab insya Allah segala kitab dia aji, tapi Allah nanti wow. Inilah yang terjadi sekarang tadi semua. Tadi apa bangga bisa ngaji kuning, kitab kuning aja semua. Tadi semua. Tadi. Tapi dia nggak ngerti tujuannya untuk apa. Tadi syariahan datang tiap bulan hanya bawa pancul, gosok, tadi bawa gaet, gosok, balik di kaimah tenan di juru. Tadi semua. Ngaji bawa kitabna balik tenan deui luhur galar. Tadi semua. Inilah persoalan. Maaf ini. Yang ngomong ini jangan dilihat Haji Asep. Tadi semua. Tadi ya Haji Asep udah mati. Tadi semua. Adalah inilah makanya satu mengatakan ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Tidak adalah yang sulit selama tidak ada yang kalah selama Allah sebagai maharitnya. Tapi wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak ada yang menang. Tidak ada yang kuat. Tidak ada yang hebat selama dirinya adalah sebagai sandaran. Artinya apa? Manual dan otomatis. Kalau manual siap nyemplung. Makanya kenapa kalau kita manual itu kadang-kadang kebenaran. Kita ngedoa ya Allah mudah-mudahan tenderku gol. Ternyata gol. Kebenaran wafako. Makanya bahasa minta taufik dari Allah wafako. Cocok. Allah yang ke kanan. Kamu ke kanan. Itu teh lain kamu. Cocok. Tapi lain kasus. Lebih loba cocok. Tadi semua. Inilah kita tadi. Karena nggak ngerti hukum-hukum Allah. Kepada Allahnya pun nggak kenal. Inilah persoalan-persoalan yang terjadi pada diri kita. Tadi semua. Maka silakan ya. Kalau saya selama umur saya masih ada adalah ini tadi. Jadi perang Badar itu kenapa sahabat menang? Karena Nabi dan sahabat itu bersandar pada Allah. Merasa tidak berdaya. Mari katakan dalam Quran, mungkin saya lupa. Wa ma romaita illa roma. Katakan dalam Quran. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, siapa yang melempar pasir itu? Siapa yang melempar pasir itu? Mereka mengatakan, kata Nabi Muhammad, aku. Lah, kata Allah, bukan. Tapi lihat dalam perang Hunain. Jumlah pasukan baginda Nabi 12.000. Jumlah pasukan Nabi 12.000, tapi kalah. Bahkan yang diserang itu, bahkan katanya pasukannya nggak nyampe 1.000. Nggak pernah belajar perang lagi tadi semua. Kenapa? Karena waktu nyerang itu dikatakan, dikisahkan oleh ulama, pada saat itu pasukan Nabi lupa pada Allah. Lupa. Kenapa dengan lupa? Karena dengan kekuatan. Bersandar pada kekuatan. Masa saya kalah 12.000 nyerang kampung yang tidak punya daya kekuatan, pasukannya juga belum kelihatan, tidak nyampe 1.000 tadi. Inilah perang Hunain itu Nabi kalah perang itu. Karena sahabat-sahabat dan pasukan-pasukan itu mengatakan, kemarin saja Badar 313 kita menang melawan Allah. Jadi di perang Badar 100% adalah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah sandarannya. Tapi pada perang Hunain sebaliknya, bersandar pada bekal, bersandar pada modal, bersandar pada pasukan, Allahnya lupa. Nah itulah sama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam tadi semua. Pada saat sakit perut, dia minta pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Allah ilhamkan dengan melihat sebuah daun, dimakanlah daun itu dan sembuh. Kenapa? Tapi kemudian terjadi kisah yang panjang. Dia sakit perut, ingat Allah, ingat daun, sembuh. Dia sakit perut lagi, ingat Allah, sembuh. Tapi di lain waktu nikmat yang sama yang datang terus menerus, hilanglah Allahnya, nggak kelihatan lagi Allahnya tadi. Maka pada saat dimakan oleh Nabi Musa, tidak menyembuhkan daun itu.
Sehingga kata Nabi Musa, ya Jibril, apa yang terjadi? Kenapa ya Jibril? Daun ini kemarin menyembuhkan. Kata Jibril, ya Musa, kemarin engkau memohon pada Allah. Allah ilhamkan daun itu. Tapi sekarang engkau tidak melihat lagi Allah. Yang kau lihat daun itu. Maka daun itu adalah hanya al-kaunu kullu zulmatun. Seolah begitu. Daun itu tidak punya daya apa-apa, Musa. Tadi semua. Allah lah yang memberi kekuatan pada daun itu. Oh, nah inilah tadi. Perang Hunain sama baginda Nabi mengalami kekalahan. Padahal dengan pasukan yang luar biasa dahsyat. Jadi perang Badar bersandar pada Allah 100% karena ketidakberdayaannya baginda Nabi. Tapi perang Hunain karena dia bersandar pada tenaga, kepada pengalaman, pada ilmu, pada pasukan, pada keahlian prajurit, gagallah sahabat. Inilah yang dikatakan oleh Syaikhullah. Sama, inilah maknanya. Wala tayassara matlabu anta talibuhu binafsika. Sehebat apapun diri kita, selama yang jadi sandaran adalah ilmu kita, pengalaman kita, cek Allah, sia nyaon-naon, sia hirup-dihirupkeun itu semua. Ya. Nah, apalagi Syaikhullah mencontohkan tentang perang Uhud. Kalau perang Badar 100% tawakal pada Allah, perang Hunain bersandar pada bekal modal, tapi perang Uhud sudah bersama Allah, tetapi ada niat yang mustakmal dan mutanajis. Nah, inilah persoalannya. Pada saat niatnya tidak murni karena Allah, ya. Maka di dalam perang ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ini tadi yang Abah jelaskan bahwa pada saat tidak bersandar pada Allah. Inilah perang Uhud contoh. Perang Uhud kalah karena tadi niatnya adalah sudah karena Allah, tetapi niatnya disertai dengan mustakmal dan mutanajis, adalah ingin ghanimah tadi semua. Jadi ada dua alasan perang Uhud itu kalah. Yang pertama adalah karena dia merasa pasukannya lebih kuat. Yang kedua adalah dia perang di kampungnya sendiri di Madinah. Yang ketiga bahwa dia itu dia punya niat ingin dunia. Maka Allah ingatkan dalam surat Al-Isra ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Man kana yuridu, barang siapa yang menghendaki dengan amal-amalnya. Tadi dia sholat, dia ini, dia dagang dengan apa semua, apapun kegiatannya, dia manakib dan apa adalah dikatakan al-ajilata, kehidupan sekarang. Amal akhirat tadi ingin ditarik di sini. Seperti dia perang Uhud. Mudah-mudahan saya niatkan niat Allah, tapi dalam hati saya akan ambil juga ghanimah. Akhirnya niat yang mustakmal dan mutanajis itulah yang menyebabkan perang Uhud itu kalah. Makanya man kana yuridu adalah barang siapa yang menghendaki ada al-ajilata, kehidupan yang sekarang, artinya dibalas di sini, ada keuntungan dunia di sini adalah kan ajalna lahu fiha manasya'u liman nuridu, maka kami segerakan baginya dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang kami. Silakan tuh ambil ghanimah itu, tapi kamu kalah perang. Jadi kita mau pilih mana kata dia semua. Tapi kata dia fiha mana apa dikatakan summa ja'alna lahu, dan kami tentukan baginya tadi semua adalah jahannam yaslaha, neraka jahanam, ia akan memasukinya kelak di akhirat tadi semua. Madmuman, dalam keadaan tercela, madhuro, terakhir. Ini firman ini bisa dipakai. Dengan apa kita sandaran dalam melakukan ibadah kita pada Allah. Bismillah. Ini sahabat, sebagai penghujung daripada hikmah yang ke-27 ini, saya yang menjelaskan adalah itu yang dicontohkan oleh Syaikhullah, 3 perang, perang Badar, perang Hunain, dan perang Uhud. Perang Badar menang mutlak, walaupun dengan tidak ada kekuatan. Inilah sandarannya Allah tadi semua. Perang Uhud, perang Hunain kalah total, karena memang pasukan sudah lupa sama sekali pada Allah, yang dia sandar pada kemampuan, pada ilmu, pada pengalaman, hancur tadi semua. Perang Uhud sudah niatnya kepada Allah, tapi mustamal, mutanajis niatnya, karena ada keinginan dunia yang akan diraihnya, maka juga kalah. Nah, silahkan menafsirkannya sendiri kepada diri kita. Silahkan dalam hidup kita, semua sekarang ini adalah tergantung kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan
dari apa yang Abah sampaikan pada malam hari ini ya tadi semua. Dan sekali lagi saya bacakan Fatihah kepada pengarsa UA dan ya yang tadi malam kebetulan mimpi saya bertemu dengan beliau. Dulu pengarsa UA itu kalau ke Bekasi pasti, kalau ke Kerawang di sini. Tadi malam itu dia mampir tadi saya melihat sangat sehat pengarsa UA datang tadi semua ya. Ini tadi mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah di tempatnya tadi semua ya. Itu saja sahabat, mohon maaf atas kekurangan, barangkali mohon maaf. Kalaupun saya ngomong, jangan lihat saya, jangan lihat tubuh saya, jangan lihat ilmu saya. Itu semua. Saya bersandar hanya pada Allah. Bahwa hari ini pun dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah, tidak boleh ada yang tersinggung. Kalaupun yang tersinggung berarti memang saya senang dulu kalau tersinggung. Maka dulu waktu saya ikut ngaji hikam dengan pengarsa UA, kata UA, ada yang tersinggung? Saya bilang, wah saya tersinggung. Bagus, kalau tersinggung berarti memang sebenarnya itu sudah sampai pada tujuan daripada ilmu itu. Itu tadi ya. Jadi sekali lagi, apapun yang sampaikan memang kulil haqqa walau kana murran, inilah tadi semua ya. Jadi yang bicara ini hanya corong saja tadi semua ya. Aset jismaninya juga sama bodohnya, sama jahilnya tadi semua. Adalah mudah-mudahan adalah bisa dipahami tadi. Lihatlah wajah ini semua tadi. Tapi lihatlah yang di sebaliknya, ke dalamnya tadi semua. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita ada awal, ada akhirnya. Tapi semoga adalah kalau bidayahnya baik, insya Allah nihayahnya balik. Kalau bidayahnya bercahaya, insya Allah nihayahnya adalah bercahaya. Bidayahnya dengan zikir, insya Allah adalah dengan zikir. Tinggal kita adalah menyadari dalam kehidupan kita, aktivitas kita, nyangkul, lihatlah daya kemampuan untuk nyangkul ini dari Allah. Kita berkebun, lihatlah daya kemampuan adalah berkebun ini dari Allah. Dari semua. Itu beda sahabat. Walaupun Anda katakan bismillah. Bismillah itu tidak ada artinya pada saat tidak ada itikad. Sesungguhnya disebutkan nama Allah, pada disandarkan tadi. Bahwa aku lakukan dengan menyebutkan atas nama Allah. Tadi semua. Sehingga segala derak dan kekayaan, kekuatanku adalah karena kekuatannya lah tadi semua. Ibu-ibu yang masak di dapur, maka nasinya menjadi nasi yang berbeda tadi semua. Pada saat dikatakan, ya Allah, tidak daya dan kekuatan aku masak. Bahkan tidak daya dan kekuatan aku mendatangkan beras ini, nasi ini. Bahkan seluruh aspek yang ada di rumah itu. Karena dengan datangnya adalah dengan daya kekuatan engkau. Itu dampaknya luar biasa. Kalau makanan nanti akan menjadikan makanan yang berkah pada tubuh kita. Kalau kita bekerja kita akan berkah. Kalau kita bertani, maka tani itu adalah bukan hanya tani. Kalau kita menyadari, ya Rob, aku bisa menanam jagung, bisa menanam padi ini dengan daya dan kekuatan engkau. Aku bersandar dengan daya dan kekuatan engkau. Maka kalaupun tidak hasil, itulah hasil. Jadi hasil itu bukan urusan. Anda katakan tadi, kata Nabi, barang siapa mengatakan bismillah dalam setiap amalnya, pasti tidak akan ada yang ditolak. Tapi ada yang bertanya, ya Rasul, kenapa baca bismillah? Kok dagang saya nggak rame? Kata Rasul, itu bukan urusan. Tadi, nggak ada hubungannya. Tadi, karena rame dan sepi itu bukan menurut ukuran manusia, baik dan baik menurut Allah itu. Ya, itu ya. Mudah-mudahan dengan hikmah yang ini. Kita bisa lebih memahami tentang diri kita, hidup kita semua. Senantiasa kita istiqomah menjalankan zikir kita, manakib kita, khotaman kita, dan semoga guru mursyid kita pengarsa Abah Anom senantiasa membimbing kita, senantiasa bersama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Robitoh, jalankan terus sahabat. Robitoh ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana, hampura.